Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Meli Hadika. Saya salah satu mahasiswi Universitas Sriwijaya dengan program studi agribisnis. Video ini bertujuan untuk menginformasikan kepada teman-teman sekaligus untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan Pancasila. Di video kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika dan sistem filsafat. Berikut penjelasannya. Di poin yang pertama ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sistem etika itu sendiri terbagi dari dua kata, yaitu sistem dan etika. Sistem adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan, yang mana bagian-bagiannya ini membentuk dan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan etika adalah ilmu tentang kebaikan dan keburukan seperti kebiasaan di dalam masyarakat, tata cara berperilaku, dan sebagainya. Maka dari dua penjelasan tersebut, sistem etika adalah norma-norma yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat. Dan kesimpulan Pancasila sebagai sistem etika artinya Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan sebagai sumber nilai kebaikan dan kebenaran yang berpedoman kepada nilai-nilai yang terdapat di dalam kelima sila Pancasila. Berikutnya saya akan menjelaskan sumber dari Pancasila sebagai sistem etika. 3 sumber pertama yaitu 1 dari sumber historis, 2 dari sumber sosiologis, 3 dari sumber politis. Yang pertama sumber historis yaitu mengenai sejarah. Jadi Pancasila pada zaman Orde Lama belum berbentuk Pancasila sebagai sistem etika, tapi hanya berbentuk nilai-nilai moral. Sementara pada zaman Orde Baru, Pancasila sudah berbentuk sebagai sistem etika dan sudah disosialisasikan melalui penataran P4, yaitu pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Yang kedua sumber sosiologis, yaitu Pancasila yang berasal dari budaya-budaya masyarakat pada zaman itu, seperti kebiasaan gotong royong masyarakat Indonesia. Yang ketiga sumber politis, yaitu Pancasila sebagai sistem etika menempati posisi sebagai norma tertinggi di Indonesia. Kemudian di poin yang kedua ini, kita akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Berikut penjelasannya. Alasan diperlukannya pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat bagi semua warga negara, karena nilai-nilai filosofis pada Pancasila harus dijiwai dan harus dihayati, sekaligus mampu menjadi dasar bagi warga negara dalam berperilaku, baik sebagai individu, sebagai bagian keluarga dan masyarakat, serta bagian dari bangsa Indonesia. Itulah konsep dari Pancasila sebagai filsafat negara. Terkadang banyak hal yang sia-sia yang dilakukan manusia saat ini, hanya karena manusia itu tidak memiliki nilai-nilai filosofis yang mendasari cara berpikir dan tindakannya. Maka dari itu, Pancasila sebagai sistem filsafat sangat penting untuk dipahami oleh semua warga negara Indonesia agar mampu menjadi manusia yang berjiwa luas, berpikir konferensif, serta bertindak yang berdasarkan dengan nilai-nilai filosofis Pancasila. Terdapat dua istilah yang menunjukkan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu istilah yang pertama yaitu Philosophis Grundslag atau dasar filsafat negara yang lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Istilah kedua yaitu Weltanschauung yang lebih mengacu kepada pandangan hidup yang bersifat praktis serta tumbuh dan berkembang secara alamiah di dalam kehidupan masyarakat. Inilah dinamika dan tantangan Pancasila hingga saat ini. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami fluktuasi dari masa ke masa dan dapat kita jumpai pada era kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Berikut penjelasannya. Pada era kepemimpinan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dan akulturasi budaya bangsa Indonesia. Sementara pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis melalui adanya penataran P4. Dinamika yang berlangsung setidaknya melahirkan dua tantangan bagi Pancasila sebagai sistem filsafat. Tantangan yang pertama yaitu adanya kapitalisme seperti contoh monopoli. Sedangkan tantangan yang kedua yaitu adanya komunisme seperti contoh dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam bernegara. Mungkin sekian video dari saya mohon maaf jika ada salah penyampaian kalimat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.